Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiansa dari NIM 24060135 dari jurusan Ekonomi Bangunan dengan mata kuliah Statistika. Pada hal ini saya akan memposisikan posisi saya pada bab 9, yaitu distribusi probabilitas normal atau saya sebut dengan distribusi yang berbentuk lonceng atau simetris. Sebelum mulai, mari kita ucap syukur atas Tuhan yang berikan pada kita, yang mana kita telah Tuhan yang telah memberikan kita hikmat dan 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 dan, dan sejahtera. Tidak lama lagi saya akan memposisikan versi saya. Pada bab ini, saya akan menjelaskan materi-materi yaitu tentang jenis-jenis distribusi probabilitas normal yang pada yang berada di halaman 284 dan distribusi probabilitas normal buku pada halaman 286, luas di bawah kurva normal pada halaman 289, penerapan distribusi normal pada halaman 291, pendekatan normal terhadap binomial yaitu pada halaman 295. Kita masuk pada awalnya dulu, karena awal itu adalah suatu pilihan yang baik. Kita masuk pada pengantar dulu. Distribusi probabilitas normal yang mempunyai kurva berbentuk genta atau simetris dapat digunakan dalam industri keuangan, teknik, manajemen, dan bidang lainnya. Hal tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa banyak peristiwa atau kejadian di alam yang memerlukan pengukuran dan nilai tidak terbatas seperti inflasi pada tahun 2012 sebesar 4,3%, suku bunga SBL pada November 2013 sebesar 7,50%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah 6,23%. Tingkat pengangguran terbuka 6,32% pada tahun 2012. Dan indeks harga saham BA pada masyarakat pada harga saham bulan November tahun 2002 tahun 2013 sebesar 4.222. Pembahasan 160 kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bentuk indeks 160 dibayar dan dibeli petani serta nilai serta nilai tukar petani atau sebenarnya NTP juga memerlukan pengukuran NPT pada tahun 2012 sebesar 140,105,24 dan 2013 sebesar 104,95 dan masih banyak lagi. 120 contoh lainnya sebagai hasil dari proses pengukuran pada 100 hakikatnya. Proses kajian di alam dengan berbagai macam pengukuran menunjukkan gejala normal sebagaimana berlakunya hukum bilangan besar atau yang bisa disebut dengan law of large and large numbers yang telah Anda pelajari pada pengantar ilmu ekonomi, yaitu kejadian di alam atau perilaku manusia beraneka ragam, namun demikian satu sama lain pada dasarnya akan saling menyesuaikan dengan hukum bilangan besar tersebut. Peristiwa atau kejadian yang dapat saling mengimbangi sehingga grafik dari kejadian berbentuk simetris. Sisi kanan dan sisi kiri saling melengkapi. Termasuk pada slide selanjutnya yaitu karakteristik distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal telah dikembangkan oleh De Moivre pada tahun 1733 dan Gauss pada tahun 777 sampai 1855 dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya. Oleh sebab itu,
Untuk mengamati Gauss, kurva normal juga sering disebut dengan kurva Gauss normal. No, dapat digambarkan sebagai berikut. Beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal adalah: satu, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah nilai rata-rata hitung sama dengan media MD dan modus MO. Nilai mu pada MD sama dengan MO yang berada di tengah membela kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di nilai mu sama dengan MD sama dengan MO dan mod setengah di atas nilai modus median dan sama dengan modus. Distribusi probabilitas, maaf saya ulang lagi, nomor dua, yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya mu. Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai rata sebagai pusat lipatan pada kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Karakteristik yang ketiga yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotik. Kurva ini menurunkan di kedua arah, yaitu kanan untuk nilai positif tak terhingga atau dengan minus infinity, dan ke kiri untuk nilai tak terhingga atau dengan minus tak terhingga. Dengan demikian, dua ekor kedua tidak pernah menyentuh nol, hanya mendekati nilai nol. Karakteristik keempat yaitu modusnya atau dengan MD pada sumbu mendatar dan membuat fungsi mencapai puncak atau maksimum pada X sama dengan mu. Untuk daerah yang terletak, maaf lagi saya bermaaf, karakteristik kelima yaitu luas daerah yang terletak di bawah kurva normal, tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan satu. Luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri tengah atau sebelah dengan mu dan setengah di sebelah kanan nilai tengah atau sebelah dengan mu. Lanjut lagi ya. Distribusi kurva normal mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung pada nilai tengah atau sebagai dengan mu dan O plus. Oleh karena itu, distribusi probabilitas dan kurva normal dari suatu variabel acak X yang nilai tetapnya tak hingga sampai E dinyatakan dengan lambat X kurang N sama dengan X bagi mu dan O, dan dibaca nilai variabel X distribusi secara normal dengan nilai tengah U pada standar deviasi O. Bila X suatu perubahan acak dengan nilai tengah U dan standar deviasi O, maka persamaan kurva normal adalah N dalam kurung X dibagi mu dan mu O dengan 1 bagi akar 2 N N pangkat 2 E Y pangkat 2 dalam kurung X kurang mu pangkat 2 dibagi N untuk tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Baiklah, setelah 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 mem- setelah setelah menyaksikan pembukaan, mari kita masuk pada topik utama kita, yaitu jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal seperti ditemukan pada saat dipengaruhi oleh nilai rata, hitung, dan standar deviasi. Oleh sebab itu, distribusi probabilitas dan kurva normal tidak hanya satu jenis. Beberapa jenis dari kurva normal dijelaskan di bawah ini. Distribusi probabilitas dan normal kurva yang yang mu dan sigma berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal
dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah dipelajari pada keruncingan. Masih ingatkah Anda dengan bentuk leukokortek, pleokortek, dan mesokortek? Kurva normal demikian mempunyai mu, modus sama dengan median sama dengan modus yang sama, namun mempunyai sigma berbeda. Semakin besar sigma, maka kurva semakin pendek dan semakin tinggi pula sigma, maka semakin runcing. Oleh sebab itu, G tinggi cender ruangan menjadi berarti kuartik dan sigma rendah menjadi leukotik. Nilai sigma yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengah mu. Sebaliknya, apabila sigma yang rendah, maka nilai semakin mengelompok pada nilai tengahnya, sehingga parameter nilai tengah jadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Termasuk pada bagian kedua, yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal yang mu berbeda dengan sigma sama. Berbentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama mempunyai kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi yang berbeda. Namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama, menunjukkan nilai rata-rata berbeda dengan standar deviasi yang sama. Kita mengambil contoh klasifikasi harga mobil GT car masing-masing diproduksi oleh Hyundai, i7, dan GL, GIL, dan GIS, dan Vancelvik, Honda, Brio, dan Suzuki Swift. Harga rata dari berbagai tipe masing jenis-jenis mobil ini pada tanggal 2013 adalah 138 juta untuk Honda dan 100, untuk Honda 150 juta untuk Brio, dan 174 juta untuk Swift. Namun, ketika jenis mobil ini memiliki keragaman harga yang hampir sama, yakni 8,2 juta. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma berbeda. Bentuk ketiga dari distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma berbeda. Kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda dengan mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan. Samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan atau setiap populasi juga mempunyai keraguman yang berbeda, menunjukkan dua kurva dengan nilai tengah yang berbeda dan standar deviasi yang juga berbeda. Contoh pada dividen dinyatakan dengan rasio jumlah kurang dari dividen per saham terhadap nominal saham selama tahun 2008 sampai tahun 2012 antara kelompok asuransi dan bank. Nilai tengah dividen untuk asuransi adalah 0,1 atau disebut dengan 10%, sedangkan untuk bank 0,22 atau 229% atau lebih dari dua kali kelompok asuransi. Standar deviasi untuk asuransi adalah 0,31, sedangkan bank 0,06. Fakta ini menunjukkan kurva normal telah nilai tengah yang berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Kemampuan antar populasi, antar asuransi, dan bank berbeda.
Begitu pula keragaman di dalam setiap populasi, baik asuransi maupun bank. Termasuk pada bagian ketiga, yaitu distribusi probabilitas normal buku. Distribusi normal buku yaitu buku yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nominal, tengah, nol, dan simpangan baku 1. Kita sudah mempelajari jenis-jenis kurva normal, di mana setiap kurva dapat mempunyai nilai tengah atau mu dan standar deviasi sigma yang berbeda. Apabila nilai Y dan X semakin banyak karena menepati sepanjang interval nilai, maka sangat tidak mungkin untuk diakan distribusi probabilitas secara lengkap sebagaimana distribusi probabilitas menyusun binomial dan Poisson. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal baku adalah mengubah atau membaku distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Rumus nilai Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Yang di mana Z sebagai skor Z atau nilai normal baku, X sebagai nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, mu sebagai nilai rata hitung suatu distribusi, sigma sebagai standar deviasi suatu distribusi. Nilai Z adalah antara suatu nilai acak X dan rata hitung populasi mu dibagi oleh standar deviasi populasi sigma. Nah, untuk lebih memahaminya, saya memberikan sedikit sedikit informasi lagi, yaitu nilai tingkat Z sama dengan 0 karena E Z sama dengan 1 per sigma E dalam kurung X dikurang mu dalam tutup kurung sama dengan 1 bagi sigma dalam kurung mu kurang mu dalam tutup kurung sama dengan 0. Sedangkan nilai sigma sama dengan 1 karena mu pangkat 2, 2 dan mu pangkat 2 sama dengan dalam kurung S kurang mu dibagi sigma sama dengan 2 mu sigma pangkat 2 dalam kurung X bagi sigma sama dengan 1 bagi 1 per sigma pangkat 2 sigma akar 2 sigma dikali sigma X akar 2 sama dengan sigma akar 2 dibagi sigma akar 2 sama dengan 1. Bila nilai X berada di antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka variabel acak Z akan berada di antara Z1 sama dengan X1 kurang mu dibagi sigma. Z2 sama dengan X2 dibagi dikurang mu dibagi sigma. Karena semua nilai X1 dan X2 mempunyai nilai padanan Z1 dan Z2, maka luas daerah yang menggambarkan nilai probabilitas di antara kurva X dan X1 dan X2 sama dengan luas di daerah di bawah kurva Z antara Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Dengan demikian, X dan Z dapat ditentukan sebagai berikut. P dalam kurung X1 kurang dari X kurang dari X2 tutup kurung sama dengan Z1 kurang dari Z kurang dari Z2. Untuk memahaminya, kita masuk pada contoh soal, yaitu sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan LK45 pada tahun 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisaran antara 1.030 sampai 6.500 per lembar.
beberapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar. Diketahui mu sama dengan 3.314 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasi 1.610. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan Z sama dengan X kurang mu bagi sigma. Z1 sama dengan 3.314 dikurang 3.314 dibagi 1.610. Z1 sama dengan 0 dibagi 1.610 sama dengan 0. Z2 sama dengan 5.005 dikurang 3.314 dibagi 1.610. Z2 sama dengan 1.000 dengan hasil 1.000,1005. 10,05. Terus bawah ini kurva normal yaitu P Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 sama dengan P Z sama dengan 0 kurang dari Z kurang dari Z sama dengan 1,05 sama dengan 0,353114. Untuk Untuk lebih luasnya di kurva normal dapat dilihat dengan tabel di bawah kurva normal yang terdapat pada lampiran 3. Berikut contoh pembagian di luas di bawah kurva normal. Maaf jika saya tidak memberikan tabelnya karena itu akan menambah durasi, akan memberikan susah saya akan membuatnya. Kita langsung pada uh, penjelasan selanjutnya itu untuk membakar luas dari kurva normal dan nilai Z sama dengan 100 101,05 dipastikan pada kolom Z untuk angka desimal pertama dan baris pada angka desimal kedua pada kolom. Untuk nilai Z sama dengan 1,05, perhatikan angka desimal pertama 1,0 dicari pada baris Z dan desimal kedua 0,05 pada kolom 0,05. Perpotongan antara 1,0 dengan 0,05 menghasilkan angka luas di bawah kurva normal sebesar 0,35314. Jadi, probabilitas harga saham pada kisaran P 3.314 kurang dari X kurang dari 5.055 sama dengan probabilitas P 0 kurang dari Z kurang dari 105 yaitu 0,35314 sama dengan 35,31%. Berbeda dengan tabel Z di lampiran 3 yang menunjukkan luas kurva dari titik 0 ke kanan yang disebut dengan infinity positif. Hasil perhitungan MS Excel menunjukkan luas kurva dari kiri atas sama dengan infinity negatif ke kanan sampai nilai X yang dimasukkan pada si contoh di atas. Hasil perhitungan MS Excel adalah seperti berikut ini. Karena luas yang cari adalah di titik 0, berarti kita harus menghitung dari ulang. Karena saya tidak mungkin menampilkan gambarnya, langsung pada jawabannya saja ya. P sama dengan 3.314 kurang dari S kurang dari 5.005 sama dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,0,05 sama dengan 0,85314 dikurang 0,15 untuk 0,35314. Kembali pada presentasi saya lagi, yaitu luas di bawah kurva normal. Untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva normal, diperkirakan 6,8,26% data berada dalam rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi X besar lebih dari 1 sigma. 35,44% data akan berada pada kisaran rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi X tam, kurang tambah dari
kurang dari 2 sigma, dan semua data atau 99,74% akan berada pada kisaran rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi X tambah kurang 3 sigma pada sebab 90,4 juga dibahas tentang transformasi dari nilai X ke Z. Perubahan konversi dari X ke Z menunjukkan bahwa nilai X besar tambah kurang kecil dari 1 sigma setara dengan Z sama dengan besar dari 1. Sedangkan X besar dari 2 sigma sama dengan Z besar dari 2 dan 3 besar dari tambah 3 sigma sama dengan Z sama dengan 3, dan hal ini disahkan pada nilai A pada distribusi normal baku sama dengan 1. Kemudian sigma sama dengan 1 dengan konversi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 6,8,29% dari populasi data akan berada pada Z sama dengan 1 sampai 1,95,44% akan berada di kisaran nilai akan berada pada Z sama dengan min 2 sampai 2, dan hampir keseluruhan data atau 99,74% pada kisaran nilai Z sama dengan min 3 sampai 3. Nilai nilai 68,26% merupakan nilai probabilitas normal yang biasanya dikatakan dengan 0,6828 luas di bawah kurva normal, atau dalam persamaan normal dikatakan P min 1 kecil dari Z kecil dari 1 sama dengan 0,6828 begitu pula dengan untuk P min 2 kurang dari Z kurang dari 2 sama dengan 0,9544, dan P min 3 kecil dari Z kecil dari Z 3 untuk 0,9974. Oleh sebab itu, apabila diketahui ada 20 perusahaan BIE yang memiliki harga saham pilihan pada bulan November tahun 2013 dengan harga saham rata-rata saham pilihan 3.013 3.314 dan standar deviasi 1.610, dengan cepat kita dapat mengetahui jumlah perusahaan yang dimiliki kisaran harga saham 2.670 sampai 4.200 per lembar, 63.314 tambah 1.610 adalah 7.028 sama dengan 7 perusahaan, dan burung 0,300 426 kali 20 nilai 0,36426 adalah luas dari atau probabilitas antara mu dan 1 sigma. Kita masuk lagi, agak nyelek sedikit. Termasuk pada bagian keempat, itu penerapan distribusi probabilitas normal. Banyak sekali penerapan distribusi normal pada kehidupan. Berikut beberapa contoh dari penerapan tersebut. Contohnya, PT Gunung Sahri mengklaim bahwa rata berat bunga mangga mutu B adalah 350 gram dan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, beberapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya. Penjelasannya seperti ini. P dalam kurung X kecil dari 250. P X sama dengan
250 sama dengan 250 kurang 350 dibagi 50 sama dengan min 2,00. Jadi P X kurang dari 250 sama dengan P Z kecil dari min kurang dari kecil min 2,00. P Z kurang dari min 2,00 sama dengan 0,4772. Lihat tabelnya. Luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu, nilai daerah yang dihasil jadi 0,5 untuk 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi, probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,028. 0 adalah sama dengan 0,02228 sama dengan 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas hipotesis konsumen karena berat bunga mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Untuk yang lainnya seperti PT World Electronic yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bola lampu yang diproduksi dapat hidup sehingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT World Electronic ingin mengetahui probabilitas kemungkinan bahwa bola lampu dapat hidup dalam kisaran antara 800 sampai 1000 jam. Penyelesaiannya seperti P 9.800 kurang dari X kurang dari 1000, hitunglah nilai J. Z1 sama dengan 800 kurang 900 dibagi 50 sama dengan min 2,00. Z2 sama dengan 1000 kurang 100 bagi 90 sama dengan 2,000. Jadi P 800 kurang dari 3 kurang dari X kurang dari 1000 sama dengan P min 2,000 kurang dari Z kurang dari 2,00. P min 2,00 kurang dari Z sama dengan 0,4772. P Z lebih dari 2,00 sama dengan 0,4777. Sehingga luas daerah yang dihasil adalah 0,47. 0,4772 tambah 0,4772 dengan 0,9554. Jadi P 800 lebih kecil dari kecil dari 1000 ditambah dengan P min 2,00 kecil dari Z kecil dari 2,00 sama dengan 0,1554. Jadi 9,4 dibagi persenan menjadi 9.044%. Polusi pada kisaran 8.000 sampai 1.000 jam. Jadi apabila PT World Electronic mengklaim bahwa bola lampunya menyala 800 sampai 1.000 jam, mempunyai probabilitas kebenaran 95,44%, sedangkan sisanya 4.456 harus disiapkan garansinya. Untuk ketiganya yaitu PT Gunung Sari ingin membuat kelas mutu baru untuk mangga, yaitu mutu super. Mutu ini merupakan 12,5% dari mutu buah mangga terbaik. Rata-rata berat bunga mangga pada saat ini adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Dapat berat mangga minimal untuk masuk dalam kelas mutu super tersebut. Penyelesaiannya maksud 12,5% terbaik di daerah dalam kurva normal dengan luas 0,125. Ingat, luas daerah di atas X sama dengan 310 adalah 0,5 sehingga adalah X kurang X1 sama dengan 0,5 dikurang 0,125 sama dengan 0,375. Jadi nilai P 0 kurang dari Z kurang dari masih diketahui untuk 0,375 untuk mencari nilai Z dari 0,175 dapat cari tabel normal nilai Z untuk 0,75 dengan 100,15 dalam tabel diletakkan dalam 0,3749 diambil yang mendekati apabila diketahui Z mu adalah sigma dan sigma maka nilai X1 dapat dicari dengan cara
Z sama dengan XI kurang mu dibagi sigma XI X1 sama dengan Z dikali sigma ditambah mu X1 sama dengan 1.15 dikali 50 tambah 350 X1 sama dengan 57,5 tambah 350 sama dengan 4.407,5. Jadi berat buah mangga minimal yang termasuk kelas super adalah 407,5 gram. Contoh terakhir, yaitu contoh keempat adalah PT Mercu Buana mempunyai karyawan 200 orang dengan umur rata-rata 35 dan standar deviasi 5 tahun. Direksi memutuskan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan pada karyawan pada dengan umur 40 sampai 45 tahun untuk manajer level menengah. Berapa banyak karyawan yang harus diikuti pelatihan? Penyelesaiannya seperti ini. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan adalah perkalian dari probabilitas P 40 kurang dari S kurang dari 45 dengan jumlah karyawan. Langkah selanjutnya mencari nilai Z. Z 40 sama dengan 40 kurang 35 dibagi 5 sama dengan 1,00. Z 45 sama dengan 45 dikurang 35 dibagi 5 sama dengan 2,00. Jadi P 40 kurang dari Z kurang dari P 45 sama dengan P 1,00 kurang dari Z kurang dari 2,00. PZ kurang dari 200 sama dengan 0,4302 sama dengan PZ kurang dari 1,00 sama dengan 0,3413 P 100 kurang dari Z kurang dari 200 sama dengan 0,4772 dikurang 0,3412 sama dengan 0,1359. Jadi ini probabilitas antara P 1,00 kurang dari Z kurang dari 2,00 nol untuk kemaringan 0,1359. Oleh sebab itu, 5 karyawan yang harus diberi pelatihan adalah 0,1359 dikali 200 sama dengan 24,8 orang atau dapat dibuatkan di 27 orang. Termasuk pada bagian terakhir yaitu pendekatan normal terhadap binomal pengaruh jumlah N. Pada saat N sama dengan 1, pada saat N sama dengan 1, probabilitas sama pada N3 menunjukkan pola simetris namun masih memiliki dua puncak. Pada saat N30 terbawa distribusi probabilitas binomial mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva berbentuk lonceng memiliki puncak tunggal dramatis. Dengan menggunakan pola pendekatan polinomial, maka akan lebih efisiensi. Bisa Anda bayangkan berapa banyak probabilitas binomial apabila N sama dengan 80 atau bahkan lebih besar. Oleh sebab itu, apabila N cukup besar dengan nilai mu, maka NP atau dengan E atau N 1 kurang P lebih besar dari 5, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binomial. Definisi dapat pendekatan normal. Jadi binomial dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalil pendekatan normal terhadap binomial bila nilai X adalah distribusi acak dengan nilai tengah mu sama dengan MP dan standar deviasi sigma sama dengan sigma NPA, maka nilai 2 akan distribusi normal adalah Z sama dengan X ulang NP dibagi AK N pangkat P Q, di mana N sama dengan tak hingga dan nilai P mendekati 0,5. Ya, termasuk pada bagian paling 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 akhirnya yaitu faktor koleksi kuantitas. Untuk mengubah pendekatan binomial ke normal menurut Lin 2000 pada tahun 2002 diperlukan faktor koleksi selain syarat binomial terpenuhi, yaitu A. Hanya terdapat dua peristiwa, B. Peristiwa berbeda independen, C. Besar probabilitas sukses dan gagalnya
sama setiap percobaan dan D. Data perubahan hasil penghitungan. Apabila sudah memenuhi syarat binomial, maka kita menggunakan faktor koreksi yang biasanya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasikan dari binomial menuju normal yang merupakan variabel acak kontinu. Faktor koreksi kontinuitas, nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Terima kasih setelah menyaksikan penjelasan saya yaitu pada bab 9. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang saya presentasikan. Saya tutupi, saya saya Muhammad Wiansah dari Prodi Ekonomi Bangunan. Saya tutupi dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.